Halo anak-anak kelas 8 yang Bapak banggakan dan Bapak kasih. Selamat pagi. Pada hari ini kita kembali belajar PPKN. Masih dengan bab 4 yaitu memaknai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, pada hari ini Bapak akan menekankan pembelajaran PPKN yaitu tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Adapun submaterinya yang pertama adalah mewujudkan persatuan Indonesia. Yang kedua adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama akan kita bahas sama-sama adalah mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari beberapa komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Adapun anak-anak, tahap-tahap yang harus kita cermati dengan baik sebagai anak generasi bangsa Indonesia yang baik. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah yang pertama, perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Yang kedua adalah tentang kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sisi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai satu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahirannya Budi Utomo pada tahun 1908. Yang selanjutnya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Yang terakhir adalah tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, anak-anak, kita perlu menyadari dan kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut Kemenpora mengalami pelemahan. Contohnya adalah terjadi tawuran antar pelajar. Kita suka mengadopsi budaya lain, atau kita suka meniru budaya lain. Kita tidak lagi
menghormati orang tua yang suka menasehati kita. Adanya hedonisme, berbelanja yang berlebihan tanpa melihat kebutuhan manusia pada saat ini. Dan kita cenderung membenci terhadap orang lain, agama lain, ras lain, suku, dan etnis yang lain. Lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter tersebut pada dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Nah, anak-anak, oleh karena itu diperlukan contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Kalian jangan lupa, dahulu para pemuda di seluruh Nusantara bersama-sama bersumpah untuk menyatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia dan berjuang bersama-sama untuk keluar dari penjajahan kolonial Belanda. Nah, di sini Bapak akan memberikan apa sih sikap positif yang harus kita miliki di masa kebangsaan yang sangat baik ini. Adapun sikap positif yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama adalah nilai religius. Apa itu nilai religius? Nilai religius artinya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama. Tidak memaksakan kehendak suatu agama lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang ketiga adalah nilai produktivitas. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemerdekaan. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat. Yang keempat adalah nilai keseimbangan. Apa itu nilai keseimbangan? Nilai keseimbangan adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, dan menghormati perbedaan agama. Yang kelima, ada nilai demokrasi. Apa itu nilai demokrasi? Nilai demokrasi adalah rasa cinta tanah air, jiwa patriot bangsa, terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang keenam adalah nilai kesamaan derajat. Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada perbedaan antara orang yang miskin dan orang yang kaya. Dan yang terakhir adalah nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, anak-anak, itu semua tadi tentang materi bagaimana kita melakukan upaya untuk mewujudkan rasa persatuan bangsa Indonesia. Bapak berpesan kepada kalian, lakukanlah hal yang positif dan jauhkanlah hal-hal yang negatif. Dan jadilah generasi penerus bangsa yang baik yang menjunjung tinggi nilai kesatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, Bapak akan mengajak anak-anak untuk mempelajari lebih jelas, yaitu tentang kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sebelumnya kalian sudah mempelajari ya tentang mewujudkan persatuan Indonesia. Apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia, anak-anak? Bagaimana perilaku kalian yang menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia? Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah
karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Oleh karenanya anak-anak, kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap Negara Republik Indonesia. Sudah sewajarnya kita bangga bertanah air Indonesia. Indonesia negeri zamrud khatulistiwa, seperti digambarkan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ada pula lagu pop yang menggambarkan indahnya Indonesia, seperti dinyanyikan Kus Plus yang berjudul Nusantara. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, anak-anak. Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia. Keunggulan apalagi yang dimiliki Indonesia? Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia lepas dari penjajah. Keunggulan yang selanjutnya adalah Indonesia memiliki keberagaman dalam aspek kehidupan, yaitu adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Indonesia unggul dalam semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan bangsa Indonesia sehingga sekalipun terdapat keanekaragaman, namun prinsipnya tetap satu pandangan. Keunggulan yang gak kalah hebat adalah memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Selanjutnya, keunggulan kita adalah mempunyai letak wilayah yang amat strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia juga unggul dalam keindahan alamnya. Indonesia mempunyai alam yang sangat indah. Terdapat aneka ragam flora dan fauna di dalam. Indonesia mempunyai wilayah darat dan laut. Indonesia mempunyai darat dan laut yang amat sangatlah luas. Terbukti dari pekerjaan yang ada di Indonesia dalam sektor agraris dan sektor pertanian dan sektor perikanan. Tanah Indonesia amatlah subur. Ini merupakan satu keunggulan yang sangat luar biasa dan kaya akan sumber daya. Semua ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, anak. Jadi, sudah patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita tinggal di negara yang sangat indah ini. Sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia. Apabila kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Kita juga akan selalu meningkatkan citra Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat, sehingga bangsa Indonesia dikenal di luar negeri sebagai bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang unggul dan mempunyai cita-cita yang sangat luhur, yaitu Indonesia maju dalam segala bidang. Mewujudkan bangsa Indonesia bagi seorang pelajar dimulai dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Apabila kita lihat prestasi anak bangsa dalam dunia olahraga dan pendidikan sangatlah luar biasa. Prestasi tersebut bukan hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi
menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara. Mengenai prestasi belajar Indonesia, Kemendikbud pernah mendata. Di antaranya adalah yang pertama, kontingen Indonesia tampil sebagai juara umum sebagai pemenang di ASEAN Primary School Sport Olympiad atau APSSO tahun 2008, meraih 32 medali. Selanjutnya, di ajang Olimpiade Fisika Internasional, Indonesia meraih 4 medali emas dan 1 perak. Dan selanjutnya, di ajang Olimpiade Kimia Internasional, Indonesia berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu. Nah, anak-anak, itulah usaha dari generasi bangsa Indonesia yang mempunyai rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, sehingga mereka semua menciptakan prestasi yang sangat baik dan dikenal di negara luar. Pada saat ini, torehan prestasi anak bangsa di berbagai bidang lebih banyak lagi dan sangat membanggakan. Silakan kalian pelajari lebih jauh berbagai prestasi yang diraih oleh anak Indonesia dalam berbagai bidang. Pelajari bagaimana prestasi itu diraih dan bagaimana cara kalian menciptakan prestasi yang dapat membanggakan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, anak-anak, itulah rangkaian materi bagaimana kita sebagai generasi muda berjuang bersama-sama untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi suatu negara yang maju dan unggul. Dan bagaimana kita berjuang bersama-sama untuk membuat bangga terhadap negara bangsa Indonesia dan membuat bangga kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat video Bapak. Semoga bermanfaat anak-anak video Bapak. Semoga bermanfaat anak-anak video Bapak. Dan apabila ada yang belum jelas, silakan kalian komentari di kolom komentar Bapak. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar selanjutnya. Salam sehat dan salam hangat.